Pemirsa, satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kami akan mengajak Anda untuk memantau arus mudik dari beberapa titik. Sudah ada rekan kami, Endita Triantara dari kawasan Gerbang Tol Cikampek, serta Ica Ervina dari Gerbang Tol Kalikangkung. Kita akan ke Tol Cikampek terlebih dahulu. Endita, selamat siang. Satu hari jelang Lebaran, apakah Tol Japek masih padat? Ya baik, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami menjelang satu hari Hari Raya Idul Fitri 2026, untuk Tol Cikampek Utama sendiri terpantau sepi dan juga lancar. Dan ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan untuk volume kendaraan dibandingkan hari kemarin dan juga pada hari Rabu 18 Maret di mana adalah puncak arus mudik. Untuk data terbaru yang sudah kami pegang dari pihak Jasa Marga untuk siang hari ini sendiri, volume kendaraan di Tol Cikampek Utama ada di 14.003 kendaraan, di mana ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan volume kendaraan di 2 hari kemarin. Dan juga berdasarkan pantauan kami hingga saat ini masih berlangsung untuk one way nasional dari kilometer 70 hingga kilometer 414 Kalikangkung, yang mana one way nasional ini sudah diberlakukan sejak hari Rabu dan juga ini sudah terbukti efektif dalam memecah kepadatan dan juga kemacetan, dan juga ini sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya lonjakan tambahan di malam hari nanti setelah adanya malam takbiran. Dan juga berdasarkan prediksi dari Jasa Marga, memang untuk lonjakan volume kendaraan sendiri memungkinkan untuk terjadi setelah sholat Idul Fitri di besok siang, sehingga untuk one way nasional ini rekayasa lalu lintasnya masih diberlangsungkan hingga saat ini. Dan juga berdasarkan pantauan kami, memang sepanjang Tol Cikampek Utama belum ada kepadatan ataupun kemacetan, bahkan di depan gerbang tol pun tidak ada penumpukan kendaraan, di mana pada 2 hari kemarin memang lebih banyak terjadi penumpukan kendaraan di depan gerbang Tol Cikampek Utama diakibatkan kendaraan yang berhenti di ruas jalan untuk mengisi saldo tol mereka. Dan juga berdasarkan pantauan kami hingga saat ini untuk bus dan juga truk yang sesuai dengan SKB masih bisa melalui arus Tol Cikampek Utama, tetapi memang diwajibkan untuk hanya bisa menggunakan ruas bagian kiri, di mana ini bukan ruas yang diberlakukan one way, untuk menghindari adanya laka lantas. Dan juga ada himbauan bagi para masyarakat yang masih berencana untuk menjalankan perjalanan mudik melalui Tol Cikampek Utama arah Jakarta Palimanan untuk terus mengecek saldo tol Anda dan juga ketersediaan bahan bakar kendaraan Anda dalam keadaan pas saat Anda akan melaksanakan perjalanan. Dan juga untuk selalu mengecek keadaan kendaraan Anda dalam keadaan baik sebelum menjalankan perjalanan, dan juga tentunya kesehatan Anda. Seperti itu Valeri, kembali kepada Anda di studio. Baik, dari Endita di Tol Japek kita beralih ke Ica Ervina di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Ica, selamat siang. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Apakah masih padat kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Kalikangkung? Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa Metro TV. Ini hampir satu jelang Lebaran, bahkan beberapa jam lagi jelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk arus lalu lintas di Gerbang Tol Kalikangkung atau yang melintasi Gerbang Tol Kalikangkung dari arah Jakarta atau dari arah barat menuju ke arah Semarang atau Solo Jawa Tengah ini sudah mengalami cukup landai, dikarenakan jika dilihat dari hari-hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya pada tanggal 18 hingga 19 Maret ini peningkatan volumenya cukup tinggi. Namun untuk hari ini kami pantau ini cukup landai dan memang masih didominasi dengan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, dan sesekali ada juga bus pariwisata atau bus yang mengangkut para penumpang. Valeri dan juga pemirsa, bahwasanya untuk one way lokal dari Gerbang Tol Kalikangkung kilometer 414 ke arah Gerbang Tol Salatiga ini sudah tidak diberlakukan. Artinya sudah bisa dilalui dengan 2 jalur A maupun B. Sementara informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, untuk arahan dari pusat dari Polri dan juga dari Korlantas bahwasanya nanti sekitar pukul 2 siang akan dilakukan normalisasi dari Gerbang Tol Kalikangkung di kilometer 414 ke arah Jakarta, dan nanti untuk one way nasional akan tidak diberlakukan. Sementara hingga siang hari ini data yang kami terima dari pusat atau dari pos Kalikangkung menunjukkan bahwa sejak pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang ini ada sekitar 10.000
kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah barat atau dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang atau Solo Jawa Tengah. Dan untuk gardu yang dibuka ini ada sekitar 19 gardu, tentunya ini untuk memberikan kelancaran dan kemudahan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan baik ke arah Jawa Tengah ataupun yang melintasi Jawa Tengah. Nah, Valerie juga pemirsa, untuk ruas tol yang menuju ke arah Jawa Timur, kemudian ke arah Solo Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta melalui gerbang tol Banyumanik, Bawen dan sekitarnya ini masih juga terpantau ramai lancar. Nantinya jika memang akan terjadi kepadatan dengan indikator lebih dari 3.000 kendaraan melintas setiap jamnya selama 3 jam berturut-turut, maka dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah akan menentukan kebijakan terkait dengan one way lokal. Hal ini dilakukan agar memberikan kelancaran bagi para pemudik. Sementara bagi Anda hingga siang hari ini yang akan melakukan perjalanan ke arah Jakarta atau ke arah barat, ini bisa terlebih dahulu melalui jalur-jalur seperti jalur arteri, kemudian jalur Pantura dan juga jalur selatan Jawa Tengah. Dan kami himbau karena mengingat kemarin sempat terjadi kembali kecelakaan di ruas tol Pejagan Brebes Pemalang, memberikan himbauan agar selalu hati-hati dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Dan pastinya Anda selalu mengisi saldo kartu e-tol agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol, khususnya di gerbang tol Kali Kangkung. Sementara demikian Valerie yang bisa disampaikan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali kepada The Studio. Ya, Ica, itu tadi situasi lalu lintas saat ini di gerbang tol Kali Kangkung. Lantas bagaimana dengan proyeksi pengamanan lalu lintas jelang malam takbiran nanti? Oke Valerie, terkait dengan proyeksi pengamanan takbiran khususnya di wilayah Semarang, Jawa Tengah dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah kemudian Polrestabes Semarang ini juga sudah membentukkan rekayasa lalu lintas untuk kendaraan, di mana untuk di sekitar wilayah kota Semarang, di Masjid Alun-Alun Kota Semarang kemudian ke arah Simpang 5 ini akan ada rekayasa lalu lintas mulai dari Jalan Pemuda kemudian Jalan Pahlawan untuk tidak melalui jalan tersebut, ataupun ada jam-jam khusus di mana untuk takbir keliling yang akan dilaksanakan sekitar pukul 19.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini diminta kendaraan untuk melalui jalur-jalur lain. Nah, sampai hingga siang hari ini kami masih terus mengupdate untuk jalur mana saja yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas baik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah maupun dari Polrestabes Semarang maksud kami. Demikian Valerie. Baik, terima kasih rekan Ica Ervina dari gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Endita Triantara dari tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.